Kemudian Allah mengatakan bukan hadzal kitab, bidzalikal kitab, dari Allah berdiri di langit dan menunjuk kepadamu di bumi. Kail kitab orang-orang ragu CDO, tidak ada keraguan. Kalau Anda baca disertasi dokter apapun, kitab apapun, Anda boleh ragu karena itu semua hanya ro'yun dan dhanun. Tetapi kalau Anda baca Quran, Anda telan, itu benar semua dan itu hidayah, tidak hanya informasi. Terima kasih kepada Kiai Ismail yang mengingatkan kita. Maka kalau anak-anakku di Gontor ini membawa Al-Quran di dalam hati dan akal sehatnya untuk menangani masalah-masalah di Indonesia, maka Allah akan menjadi support utamamu, Rasulullah akan menjadi pemberi syafaat utamamu. Insya Allah Gontor akan menjadi pewarna dan pemberi akar dan batang pohon kepemimpinan Indonesia yang akan datang. Waktu kita tidak banyak, kita sekarang akan memuncaki kegembiraan kita pada malam hari ini dengan ayahanda kita yang sangat kita cintai, yang saya pribadi sangat mencintai beliau. Jadi saya baru ingat Ustaz Ded, beliau bukan hanya musuh saya dalam klub sepak bola, beliau Dewan Guru, ada Garuda, saya Bunhar. Ya. Terus beliau pemain gitar dan bernyanyi, beliau juga korif. Ya. Dia juga juara pingpong bertahun-tahun di Gontor, dia juara pingpong. Badminton mungkin agak kurang oke karena badannya beliau tidak terlalu tinggi gitu ya. Tapi pokoknya beliau juara macam-macam. Dan jangan lupa Pak Hasan tahun kemarin hampir ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia gara-gara beliau berpidato di kelompok Abu Sitin di Malang. Nah polisi itu kan stigmatik terhadap kata Abu. Asal ada teroris kan selalu kata-katanya Abu Bakar, Pak Asir, Abu Jibril, Abu macam-macam pokoknya. Ini kok ada Kiai Gontor memberi ceramah kepada kumpulan Abu Sitin. Nah akhirnya polisi curiga dan Kiai Hasan akan ditangkap. Untungnya tanya sama saya, hei Pak, Abu Sitin itu artinya orang yang usianya kepala 6. Jadi kalau Abu Khamsin 50 sekian, Abu Sitin 60 sekian, Abu Sabain itu 70 sekian. Dari beliau ini bicara di depan kumpulan orang-orang tua alumnus Gontor yang berkumpul secara nasional di Malang pada waktu itu. Nah, saya mohon kepada Polri untuk mempelajari epistemologi kembali dan jangan terkontaminasi oleh Abu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq bukan teroris, gitu ya. Teroris itu adalah Soekarno di mata Belanda, Pangeran Diponegoro di mata VOC, mereka adalah teroris. Hasyim Asy'ari adalah teroris bagi penjajah Belanda, begitu. Nah, jadi tapi Gontor sama sekali bukan teroris di mata Indonesia. Gontor ini pengayom Indonesia dan akan mensupport Indonesia rahmatan lil alamin. Untuk itu, saya tidak rela Kiai Hasan akan bicara sebelum melantunkan suara indahnya. Saya dosa dan masuk neraka kalau tidak mendahulukan keindahan vokal beliau menyanyikan apa yang tiap sore kita nyanyikan di masjid. Ilahi lastu bil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahil. Setelah itu baru saya bukakan lampu hijau untuk memberi nasihat kepada kita semua. Tapi pokoknya wajib ain karena satu kifayah itu wajib ain itu, mau tidak mau. Kalau enggak masuk neraka, itu aja. Bilangnya. Betul, tepuk tangan untuk beliau. Mari Mas Bro, mari.
Sekali lagi tepuk tangan cinta buat beliau. Ayo kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mukadimahnya, hamdalahnya sudah diwakili oleh Ustadz yang tadi. Saya menyanyikan lagu Ayah waktu saya di Mesir. Ternyata lagu ini persis yang saya alami. Saya pulang sampai di Gontor, tiada berjumpa lagi. Bapak saya sudah tidak ada, walau hanya dalam mimpi. Maka lagu ini saya nyanyikan seakan-akan memang saya mau menyanyi untuk Bapak. Saya ingin berjumpa untuk Bapak, dan waktu itu Bapak sudah tidak ada. Jadi ini tampaknya ada hubungan historis dengan saya. Maka dengan suara saya yang sudah tidak karu-karuan ini, untung ada yang bantu para anak-anak tadi, artinya suara mereka dari bukan suara saya. Baik, saya berbicara, saya biasanya kalau duduk, ini yang salah protokolnya. Saya kalau duduk ini nanti bicaranya bisa 4 jam. Kalau saya berdiri 3/4 jam, jadi siapkan sahur saja. Saya akan bicara terus. Saudara-saudara, anak-anakku, cucu-cucuku ini yang kira-kira nggak berkenan, ya sabar saja. Kakekmu lagi ngomong keenaknya saja. Pertama tadi dikatakan Ustadz MH Ainun Najib. Subhanallah, beliau ini kakaknya itu satu periode dengan saya, bedanya hanya 1 bulan dengan kakaknya beliau. Dan begitulah punya kisah sampai sekarang. Ternyata berkali-kali saya sepanggung dengan Ustadz MH Ainun Najib, dan Ustadz yang ada di samping saya, Ustadz Hidayat Nur Wahid, yang di Gontor tidak pernah keluar dari Mumtaz. Jadi dari kelas 1 sampai kelas paling tinggi selalu the best and the best people. Akhirnya the best MPR juga. Jadi apa yang disampaikan beliau tadi benar-benar sudah mencukupi saya untuk tidak berpanjang-panjang, tapi karena ini acaranya duduk, ya nanti bisa 3 jam. Pertama, bersyukur.
bersyukur jawabannya sekarang ini masih ada komunitas Al-Quran, komunitas yang abadi. Al-Quran ini sampai kiamat tetap ada. Kalau nggak ada, Allah bohong. Kira-kira Allah itu bohong apa tidak? Ya. Wa inna lahu lahafidun. Maka agama apa, kitab apa, tulisan apa, lagu apa yang dihafalkan sampai 15 abad oleh anak-anak yang seluruh sektor, seluruh umur, sampai 30 juz. Ada anak 9 tahun, 15 tahun hafal Al-Quran 30 juz, kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah, tidak ada agama yang lain, tidak ada ajaran yang lain. Bahasa Arab dihafalkan orang Jawa, orang Solo, orang Lamongan, orang Batam juga hafal Al-Quran. Umurnya 13-14 hafal Al-Quran yang 30 juz, padahal nggak tahu artinya. Betul? Betul. Pondok-pondok Al-Quran banyak sekali, dan itulah Allah menjaga Al-Quran itu bukan lantas Allah membuat percetakan penerbitan di atas sana. Ada percetakan, ada yang tukang jilidnya, ada yang bagian ini dan bagiannya lah itu dilem berkeyang dengan nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu dulur. Ini anak-anak, ini lo Quran saya turunkan dari langit. Tidak begitu caranya. Jadi bukannya Al-Quran turun keyang-keyang, keletap-keletap bahasa Jawanya. Layang-layang dari langit dibagikan ke Batam. Tidak. Tapi apa? Al-Quran dijaganya dengan apa? Dengan umat yang menghafalkan Al-Quran di mana-mana. Jadi kita bersyukur. Bukan Qurannya saja, isinya terjaga. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dulur-dulur, saudara-saudara sekalian, orang kafir itu dari dulu sampai sekarang tetap ada. Orang musyrik dari zaman dulu sampai sekarang sampai kiamat tetap ada. Orang maksiat dari sekarang sampai kiamat tetap ada. Apalagi? Orang bunuh-bunuhan dari sekarang sampai kiamat masih ada. Tetapi orang Islam, orang ikhlas, orang takwa tetap harus ada dan tetap akan ada. Karena apa? Kenapa? Mengapa di dunia ada orang maling? Kenapa di dunia ada pembunuh? Gimana di dunia ada orang kafir? Supaya umat Islam diuji. Apa kamu ikut kafir apa tidak? Apa kamu ikut maksiat apa tidak? Apa kamu ikut musyrik apa tidak? Tetap ada. Kalau tidak ada pembunuhan, orang tidak tahu membunuh itu apa sih? Apa itu membunuh? Kalau tidak ada orang berzina, akan bertanya berzina itu apa? Masalahnya kita ikut berzina, melarang berzina, atau kita diam saja. Itu masalahnya. Makanya Al-Quran tetap mengatakan itu semuanya. Ada hukum-hukum orang-orang yang taat, dan ada hukum-hukum orang yang tidak. Ada hukum-hukum orang yang kaya, ada hukum-hukum orang yang miskin. Ada hukum-hukum orang-orang yang pintar, ada hukum orang-orang yang tidak pintar. Itulah Al-Quran. Itulah makanya ada dalam acara Nuzulul Quran ini, kita termasuk orang-orang yang tetap menjaga Al-Quran, isi Al-Quran, menegakkan syariat Al-Quran, dan mengajar, mendidik umat untuk tetap mencintai Al-Quran, dan tetap kita mengamalkan apa-apa isi Al-Quran. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, saya panggil anak-anak dulu karena apa? Anak-anak yang dengarkan ibu-ibu nanti sudah ada yang sibuk-sibuk ngurusin handphone apa guna dan sebagainya. Dengarkan. Di zaman Nabi turun Al-Quran itu orang-orang tidak bodoh, tidak jahil, Pak. Insinyur ada, doktor ada, panglima ada, ilmu falak, ilmu seni rupa, ilmu insinyur ada, pemahat ada, ilmu bintang ada, ilmu perdagangan jago, menggambar pinter, arsitek pinter. Jadi mereka bukan jahil, bukan bodoh, tidak jahil, tapi jahiliyah. Meletakkan
keilmuannya, meletakkan kemampuannya, meletakkan apa-apa yang ada di dalam kehidupannya itu seperti orang goblok, seperti orang yang bodoh. Makanya dibilang jahiliyah. Orang insinyur banyak, orang pemahat banyak, membuat arka, membuat patung. Itu kalau orang bodoh bisa atau tidak? Salahnya setelah dibuat sembah kita nak goblok gitu. Itulah namanya jahiliyah. Orang Arab waktu itu orangnya karam, pemurah, dermawan. Tapi salah meletakkan kedermawanan untuk berpoya-poya. Akhirnya sengsaralah dunia. Orang Arab jago berperang, tetapi salah meletakkan cara perang. Akhirnya mereka perang-perangan antara mereka. Itulah mereka bukan orang yang bodoh, tapi mereka itu bersifat seperti orang bodoh. Buktinya dari ke Makkah, Madinah, ke Syria, ke Syam, itu bermalam-malam. Dia melihat bintang. Kalau mereka tidak ahli ilmu perbintangan, nggak akan bisa sampai ke Syam. Nah tidur. Lalu tidur kadang-kadang kepalanya bisa ke timur, ke barat. Ya betul. Dia tidak bingung itu. Karena apa? Loh, itu apa namanya? Bintangnya ada di sana. Berarti kita ke sana. Bangun tidur ada di sana. Nah begitulah selanjutnya. Ini menandakan orang Arab itu tidak jahil, tetapi jahiliyah. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ummi, tidak bisa membaca. Loh, Allah mengatakan Iqra. Allah Subhanahu Wa Taala itu tahu Muhammad ini gak bisa motok, Muhammad itu gak bisa membaca, tapi Iqra Muhammad baca. Loh Gusti, ya Allah saya bukan pare, saya tidak bisa membaca, saya buta huruf. Oh tonen, bacalah. Artinya tidak hanya orang yang naik huruf, tidak hanya orang yang tahu huruf saja yang harus membaca. Orang yang tidak bisa membaca huruf harus bisa membaca kehidupan. Iqra'nya Muhammad bukan hanya Iqra buku yang tertulis, tapi Iqra untuk hal-hal untuk kehidupan ini. Wahai Muhammad, Iqra, bacalah. Kalau ayo andai kata Nabi Muhammad itu bisa membaca, lantas diperintah untuk Iqra, apa kata orang-orang? Itu Nabi itu mengambil perpustakaan dari Madinah, perpustakaan dari Mesir, perpustakaan dari India, karena Nabi bisa membaca. Ya apa tidak? Nah disinilah Nabi itu ummi, tapi disuruh membaca. Sehingga Quran yang ditulis ini Quran yang disampaikan kepada orang yang tidak bisa membaca, ummi. Berarti Rasulullah tidak pernah masuk perpustakaan, gak seperti sekarang. Orang-orang pergi perpustakaan untuk membaca ini dan sebagainya, hanya untuk mendapat akreditasi, hanya untuk mendapat skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. Tetapi hatinya belum tentu membaca, belum tentu membaca kehidupan. Inilah hebatnya Al-Quran. Usikum wa iyaya. Maka apa yang ada di dalam dunia ini, apa dalam kehidupan ini, ada di dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, apa yang terjadi sekarang, politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologi, hukum, apa yang terjadi sekarang ini hanya pengulangan yang dulu. Tidak ada barang baru sekarang. Orang seperti saya tetap akan ada. Orang seperti Zaid Munafid akan tetap ada. Orang seperti presiden yang sekarang dulu juga ada, sekarang ada, dan nanti tetap akan ada lagi. Apa yang ada di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Adanya adalah pengulangan saja. Jelas? Ya. Dulu ada maling, sekarang ada maling, besok juga ada maling. Dulu ada orang korupsi, sekarang ada korupsi, besok juga ada orang korupsi. Cuma masalahnya
kita mau ikut korupsi atau tidak, kita memberantas korupsi atau tidak, kita mau nutupi korupsi atau tidak. Nah, saya ditanya loh Pak, Bacan, apa? Nonton TV? Ya nonton. Ada apa? LGBT Pak. Apa LGBT? Itu loh. Ini, oh yang tadi malam. Oh iya. Jengkel saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bu, saya ditanya, Pak Hasan, LGBT itu menurut Pak Hasan gimana? Setelah saya, oh gitu toh. Saya tanya, wedus, gak mau LGBT, guguk, gak on, saya tanya anjing, di tempat kamu ada LGBT, guguk, gak ada. Saya tanya sama kerbau, nguak, gak ada LGBT. Loh, manusia kok ada LGBT? Berarti jelas. Terus emang enggak? Terus nggak jelas LGBT barang nggak bener kok didiskusikan. Yang salah itu LGBT-nya atau orangnya? Mungkin dapat apa namanya hidayah ya. Bukan hidayah nurani, bukan hidayah dari Allah. Saya ditanya macam-macam. Pasal ini gimana? Kalau sesuatu yang jelas menurut saya gak cocok masa ditanya yang ngaku rek. Masa ada sesuatu yang jelas gak bener kok ditanyakan, tanya yang setengah bener boleh. Inilah zaman sekarang. Zaman sekarang ini 99% salah, yang benar hanya satu. Nah kalau satu tidak muncul, dikiranya semuanya ini benar. Jelas? Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita tonton, banyak sekali yang salah. Yang benar hanya satu. Kalau yang satu ini tidak dimunculkan, nanti dikiranya yang 99 itu benar. Ya apa tidak? Betul apa tidak? 5 kali 5 itu 25. Betul? Tapi 99% mengatakan 5 kali 5 itu 25 plus komisi. Ya. Kalau sana tanya, 5 kali 5 berapa? 5 kali 5 itu 20. Loh, kenapa? Yang ini jempret. Terus ada seorang ngomong, 5 kali 5, 25. Yang diteraskan, yang dimunculkan 5 kali 5, 25. Atau 5 kali 5, 25 plus komisi. Atau 5 kali 5, 20 karena dikorupsi. Ayo. Gimana Pak? Bu? 5 kali 5 berapa? Ya, saya itu kata aku apa gini. Oh, bohong itu dosa enggak? Dosa enggak? Saya senang tanya sama ibu-ibu aja deh. Ibu, lihat saya. Ya, ganteng ya. Ada kata Bu. Ini Bu, saya berdiri di sini, sebelah sana itu ada seorang pemuda namanya Aliando. Bu, kira-kira Ibu ngajak selfie sama saya, Pak Hasan atau Aliando? Siapa? Telinga saya nggak begitu jelas. Baik. Ali Hasan. Ali Hasan. Mana kuwi? Bahaya. Ini enak, gak kecil ngelelek nih. Jangan ngelelek terus.
bal-balan tak garis ini. Bapak gula lawan saya kakinya. Soalnya dia nggak bisa masuk ban bola ke bawah, bisa dihantam dari belakang kotaknya. Bu, selfie dengan saya A, selfie dengan Aliando B, A apa B? Sekarang saya mau tanya bapak-bapak, itu tadi ibu-ibu jawabnya A. Pertanyaan sama bapak, Pak, jawaban ibu itu bohong atau benar? Dosa, Bu. Dosa. Puasa-puasa enggak boleh bohong. Sekarang bapak-bapak. Pak. Bapak. Kalau saya berdiri, kalau di sini ada Bunyai Fatimah di sini. Siapa? Ya Valen. Kalau di sini ada Bunyai, ya, Bunyai Fatimah. Di sana ada Nikita Willy. Pertanyaannya, bapak-bapak ini ada selfie A dengan Bunyai, B dengan Nikita Willy. Kira-kira apa B? Nah, jujur. Memang di dunia ini yang paling jujur orang laki-laki. Oh itu saja berkilip-kilip ini, kilip-kilip ini. Armalor mukun bisa orang. Ini gak kena mau ngelanangi mereka. Itulah ceritanya, inilah halal bilah. Tapi bagaimanapun juga, meskipun kebenaran itu satu di tengah-tengah kebatilan yang 99 harus dimunculkan, harus ditegakkan. Betul? Dan kita termasuk, meskipun hanya satu harus kita tegakkan. Oke, nama boten. Ya baik. Sudah 1 jam 2 nih. Nah, ya saya tutupkan ini dulu. Nanti biar kalau ada umpan balik barangkali begitu, ya. Inilah yang jelas, kita bersyukur. Saya, subhanallah, saya sengaja datang panitia ke tempat saya rombongan pakai ini, masya Allah. Padahal saya ada berapa kali ke Banten ini, ke ini itu dan sebagainya. Kebetulan ada pondok pesantren Khalifatullah itu ya, dan sebagainya. Saya ada beberapa kali ke sini dan memang saya tidak tahu ada daya tarik sendiri. Saya senang dengan Pak ini juga. Saya biasa ya urip nyaman ya. Karena kita nggak mungkin Pak Yai terus berhenti sekarang terus kita pulang dengan ikhlas. Kita pengen lebih banyak lagi bermesraan sama dia kan gitu. Benar. Masalahnya berarti sekarang begini, sekarang ini kita akan menyaksikan karya-karya santri Gontor selama 1 jam 1/4. Boleh. Ya, nah setelah itu nanti baru kita bisa kembali ke sini Pak Yai. Mau sampai lusa pagi tidak ada masalah. Ya, karena belum selesai. Biasanya saya kalau puasa itu biasanya siang. Ya, jadi setelah persembahan santri-santri Gontor, kemudian ini akan saya serahkan kepada MC, kemudian MC akan memimpin, kita akan kembali ke sana. Setelah selesai kita saksikan anak-anak kita memberikan persembahannya, kita panggil lagi yayasan untuk melanjutkan apa yang sudah dia persiapkan. Tepuk tangan untuk dia.